Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Baiklah. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran akidah ya. Di semester lalu anak ustazah belajar dengan ustadz. Nah, di semester 2 anak ustazah belajar dengan ustazah. Nah, ustazah namanya Ustazah Lia ya. Nah, jadi untuk kelas 2A udah tahu ya sama Zahlia. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu di halaman 67 ya nak. Nah, anak ustazah tolong disimak ini kita ya. Qadarullah kita belum bisa tatap muka lagi, qadarullah kita belum bisa untuk berinteraksi langsung di kelas. Jadi sebagai gantinya anak ustazah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan ustazah yang ada di dalam video ini. Nah, anak ustazah sembari mendengarkan ustazah menjelaskan, anak ustazah juga buka bukunya ya. Nah, buka buku akidah akhlaknya halaman 67. Kita masuk di semester 2. Di halaman 67 bisa dibuka yaitu pelajaran pertama yaitu adab di masjid. Ya. Judul pelajaran kita hari ini yaitu adab di masjid. Ya. Nah, masjid itu apa sayang? Masjid itu adalah tempat beribadahnya orang Islam. Jadi tempat beribadahnya orang Islam yaitu namanya masjid. Masjid adalah tempat yang paling mulia. Jadi masjid itu tempat yang paling mulia. Ia disebut juga rumah Allah. Nah ya, ia disebut juga dengan rumah Allah di muka bumi. Di sanalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid ini, tapi kalau dulu di zaman Nabi SAW, masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, tapi masjid juga sebagai tempat berdiskusi ketika akan melakukan siasat perang. Masjid tempat untuk bersiasat ketika untuk berdakwah kepada kepada daerah-daerah yang masih kafir pada saat itu. Jadi itu kegunaan masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi masjid itu bukan hanya sebagai sarana ibadah sholat saja, tapi pada waktu itu masjid juga sebagai sarana atau markazus dakwah, yaitu sebagai tempat berkumpulnya untuk strategi perang dan strategi dakwah pada saat itu. Nah, masjid itu karena masjid adalah tempat yang mulia dan masjid itu disebutlah dengan rumah Allah, maka masjid harus dijaga kesuciannya dengan cara menjaga adab-adab di dalam masjid tersebut agar dia tetap suci dan tetap mulia. Seperti apakah adab-adab di masjid tersebut? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, masjid adalah tempat yang suci. Kebersihannya harus selalu dijaga, baik di dalam maupun di luar masjid. Sebelum masuk ke dalam masjid, ya, sebelum anak ustazah masuk ke dalam masjid untuk sholat, maka badan dan pakaian kita itu harus bersih dan harus suci. Suci dari apa? Suci dari segala hadis dan najis, dari dari hadas dan najis. Jadi pakaian kita itu harus suci, bersih ya. Bersih pasti suci, tapi suci harus bersih ya dari segala hadas dan najis. Ketika akan masuk ke dalam masjid, kita mendahulukan kaki kanan ya. Jadi ketika kita mau masuk masjid nih, pertama kita harus pakaiannya suci, bersih,
Kemudian kita mendahulukan kaki kanan. Nah, ketika kita masuk ke dalam masjid, apa doa yang kita ucapkan? Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Nah, itu dia doanya, doa ketika masuk masjid. Dengan nama Allah, semoga salawat selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami. Sahih riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Sunni. Nah, itu dia. Jadi setiap doa yang kita ucapkan, setiap doa yang kita panjatkan, seperti doa masuk masjid ya, dan doa lainnya itu harus ada hadisnya ya. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah di dalam masjid, setelah kita masuk pakai kaki kanan, kemudian kita membaca doa tadi kan, kita masuk ke dalam masjid, sebaiknya kita tidak langsung duduk ya. Ketika masuk ke dalam masjid, sebaiknya kita tidak langsung duduk, melainkan mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk, kita jangan langsung duduk. Ada baiknya kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat sambil menunggu sholat berjemaah. Kita berzikir dan membaca Al-Quran. Nah, jadi sembari kita menunggu sholat berjemaah, ya, jadi kita jangan duduk dulu, kita sholat. Setelah kita sholat, ngapain kita ngobrol? Tidak, jangan ngobrol kanan kiri. Karena kita berada di tempat yang paling mulia, kita berada di tempat Allah gitu ya, di rumah Allah. Kita gunakan waktu untuk beribadah, yaitu bagaimana? Setelah sholat tahiyatul masjid tadi, atau kita setelah itu langsung sholat rawatib, sholat qobla, sholat sebelum dan sesudah sholat fardu yang dikerjakan ya. Nah, kita berzikir dan membaca Al-Quran. Jadi bukan ngobrol dengan kawan, apalagi bermain dan bercanda. Kemudian, masjid bukanlah tempat untuk bermain. Jadi kalau bermain bukan di masjid, kalau bermain di tempat bermain. Jadi tidak boleh ketika di dalam masjid itu bercanda, apalagi lari-larian di dalam masjid. Kenapa? Karena agar tidak mengganggu jamaah yang lainnya, apalagi sampai berkata-kata yang tidak baik. Jadi ini tidak boleh bermain di dalam masjid. Masjid juga bukan seperti pasar. Ya, pasar itu kan ribut ya. Jadi di dalam masjid tidak boleh berjualan ya. Dalam masjid anak ustazah jangan berjualan ya. Tidak boleh berjualan di dalam masjid agar ini tidak mengurangi kemuliaannya ya. Kalau anak ustazah kan nggak mungkin ya jualan, tapi yang jelas tidak boleh bermain, lari-larian atau teriak-teriak di dalam masjid ya, karena itu termasuk dalam adab-adab di dalam masjid. Jadi adab-adab di dalam masjid itu kita tidak boleh bermain atau bercanda-canda dengan kawan. Kita hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila keluar dari masjid, kita mendahulukan kaki yang kiri. Nah, ketika kita masuk, kita mendahulukan kaki kanan. Ketika keluar, kita mendahulukan kaki kiri sambil membaca doa. Apa doanya? Kalau doa keluar masjid, Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dengan nama Allah, semoga sholawat selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami sangat memohon karunia-Mu. Sahih riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Sunni. Nah, jadi ini dia sedikit tentang adab-adab yang harus kita lakukan di dalam
di dalam masjid. Ingat, yang pertama kita memakai pakaian bersih ketika ke masjid. Kemudian kita mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Kemudian membaca doa ketika masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian ketika sudah berada di dalam masjid, yang kita lakukan apa? Yaitu mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi jangan duduk dulu, kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah itu boleh dilakukan sholat qobliyah kalau ada sholat qobliyahnya, ya, seperti sholat zuhur kan ada sholat qobliyahnya, sunnah qobliyah rawatib namanya. Kemudian setelah sholat itu, sebelum menunggu kita untuk sholat zuhur berjamaah misalnya, kita gunakan waktu untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Nah, yang paling penting tidak boleh untuk bercanda di dalam masjid agar tidak mengganggu yang lainnya, ya. Itu yang paling penting, karena kalau bermain-main di dalam masjid berarti kita tidak menghargai dan dan telah mengganggu kemuliaan rumah Allah. Nah, setelah itu, setelah nanti kita udah sholat, tentu kan kita keluar dari masjid, kita dahulukan dengan kaki kiri dan juga membaca doa seperti yang setelah Ustazah sampaikan tadi. Nah, jadi kita itu wajib untuk menjaga adab-adab ketika di masjid. Nah, oke. Nah, ada sedikit tugas ya untuk anak Ustazah. Tugasnya mudah, yaitu anak Ustazah cukup mengerjakan latihan kita ya, latihan bagian 1. Jadi cukup mengerjakan latihan bagian 1. Bagian 2-nya tidak, di halaman 70. Ada itu istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, anak Ustazah cukup mengerjakan yang bagian 1. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti setelah dikerjakan, anak Ustazah boleh memfotonya, minta tolong sama bunda atau ayah, dan kirimkan secara japri ya, jangan di grup. Jadi kirimkan secara japri ke Ustazah biar Ustazah tahu siapa saja yang sudah mengirimkan dan siapa saja yang belum. Itu aja dari Ustazah nak. Pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.